Hindia Belanda yang kemudian wilayahnya menjadi Indonesia adalah negara dari Asia pertama yang bertanding di Piala Dunia. Demikian pengakuan FIFA pada akhir Januari 2018. Kehadiran Hindia Belanda dalam Piala Dunia tahun 1938 di Prancis merupakan hasil rapat umum FIFA di Paris, Prancis pada April 1936. FIFA menetapkan Jepang dan Hindia Belanda berada di grup 12 untuk mewakili Asia di laga kualifikasi Piala Dunia 1938. Alasannya kedua negara tersebut sudah memiliki kompetisi sepak bola yang teratur. Setelah mendapat undangan dari FIFA, NIFU atau Netherlands Indies Football Unie yang saat itu menjadi asosiasi sepak bola resmi Hindia Belanda dan diakui FIFA melakukan seleksi pemain. Untuk membentuk tim nasional, seleksi pemain dilakukan oleh komite teknis yang terdiri dari R.E. Wijs, J. Kunekop dan J.C.J. Mastenbroek yang kemudian menjadi pelatih tim nasional. Seleksi pemain diawali dengan menyelenggarakan turnamen yang mempertemukan antar perserikatan di bawah Federasi NIFU di 3 wilayah, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur di lapangan Tambak Sari, Surabaya, pada 13 Februari 1938. Dari turnamen ini, terpilih sebanyak 25 pemain. Selanjutnya, tim melakukan uji coba di Bandung, Surabaya, dan Batavia, sehingga jumlah pemain mengerucut menjadi 17 pemain yang akan dibawa ke Prancis. Pada tanggal 27 April 1938 melalui Pelabuhan Tanjung Priok, tim Hindia Belanda berangkat menggunakan kapal laut Baluran dan tiba di Den Haag pada 18 Mei 1938 untuk melakukan pertandingan kualifikasi. Namun karena alasan politik dan jarak yang jauh, Jepang memilih mundur dari Piala Dunia 1938. Ketika Jepang mundur, FIFA memutuskan Hindia Belanda harus bermain melawan salah satu negara di grup 11. Amerika Serikat dipilih dengan undian dan pertandingan akan dimainkan pada 29 Mei 1938 di Stadion Feyenoord Rotterdam, Belanda. Tetapi Amerika Serikat dan juga Argentina, Uruguay, dan banyak negara di Amerika Selatan memboikot penyelenggaraan di Prancis. Karena awalnya mereka mengira FIFA akan terus menyelenggarakan Piala Dunia di kedua benua secara bergantian, sehingga Hindia Belanda lolos ke babak final tanpa bermain, dan akan menghadapi Hongaria yang menyingkirkan Yunani pada 25 Maret 1938 dengan skor meyakinkan 11-1. Pada hari Minggu 5 Juni 1938 jam 4 sore di Velodrome Municipale di Reims, Prancis, disaksikan 9.000 penonton. Hindia Belanda turun ke lapangan untuk pertama kalinya dalam pertandingan resmi Piala Dunia. Tim tersebut terdiri dari Mo Heng Tan, Ahmad Nawir, Hong Jien Tan, Sufarte Sudarmaji, Jack Samuels, Frans Hukom, Anwar Sultan, Frans Ming, Hans Taihitu, Henk Zomers, dan Cak Patiwel. Tim tersebut mengenakan kemeja oranye, celana pendek putih, dan kaos kaki biru muda. Lagu kebangsaan Belanda dimainkan di awal pertandingan ini. Mastenbroek meracik skema 2-3-5 yang banyak digunakan di era itu untuk dimainkan dalam skuad Hindia Belanda. Dari 11 pemain yang diturunkan sebagai starter, mayoritas merupakan talenta pribumi. Sebagai penjaga gawang, Tan Mo Heng, 2 pemain fullback, bek kanan, Jack Samuels, dan bek kiri, Frans J. Hukom, 3 pemain di posisi halfback, di kanan, Sultan Anwar, di tengah, Frans Alfred Meeng, dan di kiri, Ahmad Nawir, yang merangkap sebagai kapten kesebelasan. 5 pemain penyerang, kanan dalam, Ishak Patiwel, kiri dalam, Sufarte Sudarmaji, sayap kanan, Hans Taihutu, sayap kiri, Tan Hong Jin, dan penyerang depan tengah, Herman Zomers. Jalannya pertandingan antar dua negara tidak seimbang. Tim nasional Hindia Belanda yang baru dibentuk beberapa bulan harus menghadapi Hongaria yang saat itu merupakan tim elit sepak bola Eropa. Timnas Hindia Belanda akhirnya kalah telak 6-0. Dan Hongaria di akhir turnamen keluar menjadi runner-up Piala Dunia 1938 setelah di final ditundukkan Italia 4-2.
Setelah pesta Piala Dunia 1938 berakhir, kemana pergi para pemain itu? Sangat disayangkan tidak banyak catatan yang menunjukkan kiprah mereka selanjutnya. Dengan sedikit informasi yang didapat, berikut adalah skuad lengkap tim nasional Hindia Belanda yang tampil di Piala Dunia 1938 di Prancis. Johannes Christoffel Jan Mastenbroek lahir di Dordrecht, Belanda, pada 5 Juli 1902 atau berusia 36 tahun saat menjadi pelatih Hindia Belanda. Johan Mastenbroek meninggal di Enschede, Belanda, pada 23 Mei 1978 di usia 75 tahun. Tan Mo Heng, tempat lahir tidak diketahui. Lahir pada tanggal 28 Februari 1913 atau berumur 25 tahun. Berposisi sebagai penjaga gawang dan bermain untuk klub HCTNH Surabaya. Dia menjadi satu-satunya pemain tim Hindia Belanda yang bermain untuk Indonesia setelah kemerdekaan. Memperkuat PSSI dalam pertandingan persahabatan melawan tim Sino Malayan Selection dari Singapura. Pada 21 Februari 1951 dengan kemenangan Indonesia 6-0. Mo Heng kemudian terpilih sebagai penjaga gawang pilihan pertama Indonesia untuk Asian Games 1951 di New Delhi. Tetapi dia mengalami cedera saat latihan dan posisinya digantikan oleh Maulwi Sailan. Tidak ada catatan tentang tanggal kematian Tan Mo Heng. Lin van Buzekom, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui. Lahir tahun 1913, diperkirakan berusia 25 tahun. Posisi, penjaga gawang. Bermain untuk klub Hercules Batavia. Tidak ada catatan kehidupan selanjutnya. Jack Cole, dia kemudian menggunakan nama belakang bapak tirinya, Samuels, sehingga lebih dikenal dengan Jack Samuels. Bermain sebagai pemain bertahan yang memperkuat klub Excelsior Surabaya. Dia lahir di Hindia Belanda, 29 Maret 1918 atau berumur 20 tahun. Meninggal di Den Haag, Belanda, pada 12 September 2001 di usia 83 tahun. Jan Harting, tempat dan tanggal kelahiran tidak diketahui. Lahir tahun 1912, diperkirakan berusia 26 tahun. Posisi, pemain bertahan. Bermain untuk klub ABS Surabaya. Catatan tanggal kematian tidak diketahui. Fredericus Gerardus Hukom, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan, pada tanggal 28 September 1915 atau berumur 22 tahun. Posisi, pemain bertahan dan bergabung dengan klub Sparta Bandung. Frans Hukom meninggal pada 3 Juli 1989 ketika berumur 74 tahun. Gerrit Volhaber, bermain sebagai gelandang. Lahir di Cirebon, Jawa Barat, pada 22 September 1912 atau berusia 25 tahun, dan memperkuat klub Go Ahead Semarang. Gerrit Volhaber meninggal pada tahun 1951, namun tanggal tidak diketahui sehingga diperkirakan di usia 39 tahun. Frans Alfred Ming, lahir di Palembang, Sumatera Selatan, pada 18 Januari 1910 atau berusia 28 tahun, bermain di posisi gelandang dan bergabung dengan klub SVBB Batavia. Alfred Ming adalah seorang kopral di Korps Marinir Belanda yang menjadi tawanan Perang Jepang ketika Perang Dunia Kedua. Ia tewas tenggelam bersama ratusan orang lainnya ketika kapal kargo Jepang Junyo Maru ditorpedo oleh kapal selam Inggris HMS Tredewin. Ming tewas pada 18 September 1944 di usia 34 tahun. Ahmad Nawir, lahir di Maninjau, Tanjung Raya, Agam, Sumatera Barat, pada 30 Juni 1912 atau berusia 26 tahun ketika itu. Bermain di posisi gelandang dan bergabung dengan klub ABS Surabaya. Selepas Piala Dunia 1938, Ahmad Nawir melanjutkan kuliahnya di kedokteran dan mendapatkan gelar dokternya pada tahun 1939.
Dia tetap aktif merumput bersama HBS, kemudian bergabung dengan Surabaya Sea Football Bond (SVB), sebuah klub yang merupakan cikal bakal munculnya Persebaya Surabaya. Bahkan tercatat Ahmad Nawir pada bulan Juli 1948 terpilih menjadi ketua umumnya. Dia juga sempat menjadi dokter PSSSI untuk Asian Games 1951 di New Delhi. Kemudian menjadi pelatih sementara PSSI pada tahun 1953 menggantikan Cho Seng Kui, hingga PSSI mendatangkan Tony Pogacnik pada 1954. Sampai pada waktunya, Ahmad Nawir menghembuskan nafas terakhirnya di Surabaya pada 1 April 1995 di usia 82 tahun. Sultan Anwar lahir di Padang, Sumatera Barat pada 21 Maret 1914 atau berumur 24 tahun. Dia adalah seorang gelandang andalan Hindia Belanda dan bermain untuk klub VIOS Batavia. Namun sayang catatan kehidupannya setelah Piala Dunia tidak ditemukan. Van den Borre, tempat dan tanggal kelahiran tidak diketahui. Lahir tahun 1917, diperkirakan berusia 21 tahun, posisi penyerang. Dia bergabung dengan klub SVV Semarang. Informasi kehidupan lainnya tidak diketahui. Tan Hong Jin, lahir pada 12 Januari 1916 atau berusia 22 tahun. Bermain sebagai penyerang dan bergabung dengan klub Tionghoa Surabaya. Informasi kehidupan selanjutnya tidak diketahui. Tan Si Han, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui. Lahir tahun 1910, diperkirakan berusia 28 tahun, saat Piala Dunia 1938. Dia bermain sebagai penyerang dan bergabung dengan klub Giho Surabaya. Catatan kehidupan lainnya tidak diketahui. Ishak Patiwal, lahir dari ayah seorang serdadu Kenil yang sering berpindah tugas. Sehingga tidak heran Ishak yang orang Ambon lahir di Meulaboh, Aceh pada 14 April 1915 atau berusia 23 tahun. Bermain sebagai penyerang, dia bergabung dengan klub Jong Ambon Batavia. Di tahun 50-an Cak Patiwal bermain untuk klub Bintang Timur. Kemudian dia bekerja di asuransi Jiwasraya. Cak Patiwal meninggal dunia di usia 71 tahun pada 20 Desember 1985 dan dimakamkan di TPU Menteng Pulo, Jakarta. Sufarte Sudarmaji, lahir tanggal 6 Desember 1915 atau berumur 22 tahun. Bermain di posisi penyerang, dia bermain untuk klub EBS Surabaya dan tetap bekerja sebagai pegawai dinas kereta api yang sudah dijalani sejak 1930. Hingga di masa tuanya ia menjalani masa pensiun karyawan PJKA. Sesudah kemerdekaan, Sudarmaji pernah aktif di Persebaya sebagai pelatih dan anggota Komisi Kesebelasan dari tahun 1957 sampai 1959. Sudarmaji meninggal di Surabaya pada tahun 1979 ketika berusia 64 tahun. MJ Hans Taihutu, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui. Lahir tahun 1909, diperkirakan berusia 29 tahun. Posisi bermain sebagai penyerang dan bergabung dengan klub Jong Ambon Batavia. Informasi kehidupan selanjutnya tidak diketahui. Rudi Talwe, tempat dan tanggal lahir tidak diketahui. Lahir tahun 1914, diperkirakan berusia 24 tahun. Berposisi sebagai penyerang, dia bermain untuk klub HBS Surabaya. Informasi kehidupan selanjutnya tidak diketahui. Herman Zomers, orang sering menulisnya dengan Heng. Lahir di Batavia pada 19 November 1912 atau berumur 26 tahun saat itu. Dia bermain di posisi penyerang dan bermain untuk klub Hercules Batavia. Pada tahun 1958 Zomers kembali ke Belanda. Menyusul keputusan politik Presiden Soekarno tentang orang Belanda dan keturunan yang bisa kembali ke negara asalnya.
Di negara itu, Herman Zomers wafat di usia 46 tahun pada tanggal 19 Juni 1959.